Pada tanggal 3 Maret, kita akan berhadapan dengan gerhana bulan total di zodiak Virgo. Gerhana bulan total di zodiak Virgo ini adalah gerhana bulan yang bersatu dengan noda selatan bulan. Artinya ini adalah gerhana bulan di mana temanya adalah pelepasan, sementara noda selatan temanya juga pelepasan. Jadi ini double pelepasan. Artinya dimanapun gerhana bulan di Virgo ini terjadi di chart Anda, temanya adalah lepaskan sesuatu yang memang sudah saatnya dilepas. Begitu loh. Dan karena ini bulan, pelepasan itu dimulai dari internal. Dari jiwa kita, diri kita, perasaan kita, pola pikir kita. Pokoknya internal dulu. Baru kemudian eksternal. Gerhana bulan di Virgo ini memiliki aspek atau hubungan yang cukup harmonis dengan beberapa planet lain, terutama Jupiter mendukung juga, ya. Dan yang jelas, gerhana bulan di Virgo ini adalah saatnya di mana kita melepaskan hal-hal negatif dari sifat Virgo. Virgo itu adalah perfeksionis. Itu jika tidak kita kontrol, perfeksionisme itu akan memakan diri kita. Nah, ini yang harus kita lepas. Sifat negatif atau sifat buruk atau sisi negatif dari energi Virgo. Jadi ini adalah video singkat saya mengenai efek dari gerhana bulan total di Virgo untuk seluruh 12 zodiak. Untuk rising sign pertama, kita akan ke Aries rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Aries atau bulan di Aries. Bagi Aries rising, gerhana bulan di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan, pekerjaan, detail dari kehidupan kita sehari-hari. Tujuan dari gerhana bulan ini adalah melepas hal-hal yang sudah tidak kita perlukan lagi. Contohnya dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan kita, dalam hal kehidupan kita sehari-hari, dalam hal bagaimana kita memanage kehidupan kita. Karena terjadi di zodiak Virgo, artinya ada sesuatu mengenai perfeksionisme atau attention to detail yang harus dilepas. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dalam pekerjaan atau kesehatan terlalu banyak detail atau terlalu fokus pada detail justru akan tidak bermanfaat. Nah, itu tujuan dari gerhana bulan di Virgo ini, melepas. Bukan hanya itu, Jupiter juga akan mendukung, ya kan? Dan penguasa dari Virgo yaitu Merkurius juga sedang retrograde atau bergerak mundur. Artinya bukan hanya pelepasan, tapi juga review, dan review. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Taurus rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Taurus atau bulan di Taurus. Bagi Taurus rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-5. Ini berkaitan dengan anak kita, kreativitas kita, ekspresi kita. Ini juga berkaitan dengan cinta, romantisme, hal yang membuat kita joyful, bahagia. Hobi kita juga di sini. Jika kita ingin menjadi pengusaha, bisa dilihat di sini. Kita orang yang suka gambling, ya kan? Juga bisa dilihat di sini. Jadi gerhana bulan ini terjadi di rumah atau divisi yang positif, tetapi energinya adalah melepas. Artinya mungkin ada sesuatu yang harus Anda lepas dalam hal anak Anda. Misalnya anak Anda sudah dewasa, ya kan, Anda harus lepas. Tidak lagi tergantung pada Anda. Contohnya seperti itu. Atau jika ada hobi atau hal-hal yang berkaitan dengan cinta atau romantisme yang memang sudah tidak bisa berjalan lagi, Anda lepas. Gerhana bulan ini didukung oleh Jupiter dan penguasanya yaitu Merkurius juga sedang bergerak mundur. Artinya bukan hanya melepas, tapi juga review. Kita review semua hal yang berkaitan dengan rumah kelima, review dalam hal hobi kita, cinta kita, romantisme kita, ekspresi kita, kreativitas kita, review juga bagaimana kondisi anak kita, seperti itu. Yang jelas, karena rumah kelima ini adalah Virgo, Virgo itu adalah energi yang perfeksionis, attention to detail, karena ini melepas. Kita lepaskan sisi perfeksionisme itu, kita lepaskan sisi attention to detail itu, dan kita serahkan semuanya pada alam semesta. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Gemini rising yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Gemini atau bulan di Gemini. Bagi Gemini rising, bulan purnama dalam bentuk gerhana, bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi keempat. Ini berkaitan dengan keluarga, ibu, properti, rumah kita. Artinya ada sesuatu di keluarga dan di rumah kita yang harus kita lepas. Harus betul-betul kita lepas. Bukan hanya itu, walaupun gerhana ini didukung oleh Jupiter,
planet keberuntungan dan planet positif, penguasanya yaitu Merkurius yang juga penguasa Gemini, ini bergerak mundur. Artinya akan ada review, dan akhirnya pelepasan. Kita lepas, misalnya kita lepas hubungan yang negatif dengan keluarga kita lepas kondisi yang negatif di rumah kita, atau mungkin kita lepas ambisi kita dalam hal mungkin kita ingin punya rumah baru, kita lepas dulu. Nah, seperti itu. Karena tujuannya adalah agar kita keluar dari pola pikir negatif Virgo yang terlalu attention to detail, terlalu perfeksionis, semua harus berjalan dengan benar. Tidak. Karena ini menuntut kita untuk kadang-kadang kita berserah diri justru lebih bagus. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Cancer rising yang paling tepat bagi mereka memiliki matahari di Cancer atau bulan di Cancer. Bagi Cancer rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ketiga. Ini berkaitan dengan adik-beradik, komunikasi, skills kita, pembelajaran kita, pola pikir kita. Ini juga berkaitan dengan cara kita belajar, ini juga berkaitan dengan gadget kita dan kendaraan pribadi serta lingkungan sekitar, termasuk tetangga. Jadi dengan adanya gerhana bulan total di Virgo ini, energinya melepas. Jadi mungkin kita pindah tempat, karena melepaskan tetangga ya, pindah tempat, atau hubungan kita yang selama ini kurang bagus dengan adik-beradik kita lepas untuk mendapatkan hubungan yang lebih baik, atau cara kita berkomunikasi itu kita rubah atau kita lepas, sehingga kita berkomunikasi itu tidak lagi menyampaikan dalam hal Virgo. Maksudnya begini, karena bagi Cancer Virgo itu rumah ketiga, jadi cara kita berkomunikasi itu sering attention to detail, sering terlalu detail, sering ingin perfect. Jadi kita ngomong tuh harus perfect. Nah, hal-hal seperti itu yang kita lepas. Kenapa? Karena pola pikir yang ingin terlalu perfect, omongan atau komunikasi yang terlalu perfect itu kadang-kadang justru membuat semua itu jadi stuck. Jadi dengan adanya kita lepaskan energi negatif Virgo yang berlebihan itu, kita akan berserah diri. Begitu. Apalagi penguasa dari Virgo itu adalah Merkuri, dan Merkuri sedang bergerak mundur, kita akan review. Jadi, gerhana bulan total di Virgo ini bagi Cancer rising di rumah ketiga akan memaksa kita atau menginspirasi kita, ya setidaknya, untuk mereview komunikasi atau cara kita belajar, agar hal yang negatif dalam hal komunikasi atau cara kita belajar itu bisa kita lepas. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Leo rising yang paling tepat, justru bagi mereka memiliki matahari di Leo atau bulan di Leo. Bagi Leo rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Jadi, karena ini sifatnya adalah melepas, dan penguasanya yaitu Merkurius juga sedang bergerak mundur atau review, jadi harap berhati-hati, ekstra hati-hati dengan uang Anda. Memang, Virgo itu detail, perfeksionis. Jadi Anda menganggap uang itu sesuatu yang harus betul-betul didetailkan, dihitung semua. Itu memang wajar, itu memang logis. Tetapi dalam gerhana ini, kadang-kadang terlalu detail dalam hal uang itu justru membuat kita kehilangan uang, kehilangan kesempatan. Jadi yang diharapkan dari Leo rising adalah lebih mending kita simpan uang kita, lebih mending kita jaga, ya kan? Jangan kita terlalu detail memikirkan, oh bagaimana cara supaya saya dapat lebih, begini-begini, tidak. Karena energinya lepas dan penguasanya Merkuri juga review. Jadi kita mereview kondisi keuangan kita, dan di saat ini jangan bergerak untuk memulai sesuatu yang baru dalam hal mencari uang, maksudnya dalam hal menambah pundi-pundi pemasukan. Jangan dulu. Tunggu seminggu setelahnya, jika memang Anda bisa menunggu. Ya kan, bukan berarti ketika saat ini misalnya Anda tidak bekerja, Anda tidak bisa cari pekerjaan, silahkan cari. Tapi karena energi Mercury retrograde ini sampai tanggal 20, 21, lebih mending jika Anda memang ingin mengusahakan sesuatu yang baru setelah tanggal itu, setelah Lebaran. Yang jelas, energi dari gerhana bulan total di Virgo ini menuntut Anda untuk lepas dan review dalam hal keuangan. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Virgo rising yang paling tepat justru bagi mereka memiliki matahari di Virgo atau bulan di Virgo. Bagi Virgo rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan terjadi di diri Anda. Anda adalah bintangnya. Artinya akan ada sesuatu dalam hal
aura Anda, energi Anda, diri Anda, penampilan Anda, personality Anda, atau kesan pertama yang ditangkap orang lain yang harus Anda lepas, harus Anda rubah. Polaritinya adalah ke Pisces, yaitu berserah diri. Karena penguasanya yaitu Merkurius juga sedang bergerak mundur di Pisces, artinya berserah diri dan review. Misalnya selama ini Anda ingin perfect dari atas sampai bawah. Itu saatnya rubah, lepas, relax. Karena dengan relax, dengan review, dengan berserah diri, walaupun penampilan Anda tidak perfect, tidak apa-apa. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Libra rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Libra atau bulan di Libra. Bagi Libra rising, bulan purnama dalam bentuk gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-12. Ini berkaitan dengan kesehatan mental. Ini adalah saat yang tepat bagi Libra rising untuk melepas hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan mental, kecanduan, berkaitan dengan istirahat, ya kan? Jika Anda punya sesuatu yang mengganggu Anda di pikiran, ini lepas. Apalagi penguasanya yaitu Merkurius itu sedang bergerak mundur. Jadi ini saat yang tepat bagi Anda untuk istirahat, untuk diamkan pikiran, untuk lepas kecanduan, apapun itu kecanduan kita, dan review serta melepas pola pikir di mana kita tidak bisa. Karena melepaskan itu berarti kita melepaskan hal negatif. Ya kan? Karena rumah ke-12 itu adalah kesehatan mental. Hal negatif kita dalam hal kesehatan mental. Pola pikir yang negatif kita lepas. Pola pikir yang terlalu perfeksionis Virgo kita lepas. Pola pikir yang terlalu ingin semua detail, semua harus A sampai Z, itu kita lepas. Ini saat yang tepat. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Scorpio rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Scorpio atau bulan di Scorpio. Bagi Scorpio rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking sosial media. Tapi intinya teman-teman dan komunitas kita. Ya kan? Harapan dan impian serta goal atau tujuan jangka panjang kita juga bisa dilihat di sini. Tapi yang paling mudah diserap adalah teman-teman kita. Yang paling mudah dijabarkan adalah teman-teman kita. Nah, di sini dengan gerhana bulan total di Virgo ini kita bisa lihat siapa yang merupakan teman kita sebenarnya teman. Jadi kita bisa lihat mana teman-teman atau orang di sekitaran kita yang harus kita lepas, mana yang tidak. Apalagi penguasa dari Virgo yaitu Merkurius sedang bergerak mundur di Pisces. Artinya mereka teman-teman yang benar-benar sayang, benar-benar care, benar-benar pengertian sama kita, itu yang harus kita pertahankan, sementara yang tidak seperti itu kita lepas. Bukan hanya teman-teman, tapi juga sosial media. Jika ada proyek kita di sosial media yang memang sudah tidak perlu lagi, kita lepas. Dan jika kita memang punya harapan dan impian yang memang agak sedikit tersendat atau akhirnya kita sadar kita tidak bisa mencapainya, kita lepas. Yang jelas ini saat yang tepat untuk melepas dan mereview. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Sagittarius rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Sagittarius atau bulan di Sagittarius. Bagi Sagittarius rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir, public image, bagaimana orang memandang kita, melihat kita, status kita. Ini juga adalah legacy kita. Jadi, bersiap-siap, saya bukannya ingin menakut-nakuti, tapi energi ini adalah energi di mana kita harus memulai ending. Tapi dari dalam ya, karena kalau gerhana matahari itu, ending atau permulaan yang dimulai dari luar, orang lain. Sementara kalau gerhana bulan itu, ending atau sesuatu dari dalam dulu baru terrefleksi keluar. Karena ini adalah berkaitan dengan karir, rumah ke-10, jadi ada sesuatu perasaan Anda dalam hal karir yang Anda mungkin sudah capek, Anda ingin resign atau apapun itu, atau minimal Anda ingin lepaskan itu. Lepaskan sesuatu yang sudah tidak berguna lagi dalam hal karir. Apalagi ini didukung oleh Jupiter, dan juga penguasanya yaitu Merkurius bergerak mundur di Pisces. Artinya review di dalam hal karir Anda itu penting. Review, setelah itu lepaskan. Apalagi energi Virgo itu adalah energi attention to detail, kadang-kadang bisa berlebihan, dan energi perfeksionis yang kadang-kadang bisa berlebihan, itu lepas. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Capricorn rising. Yang paling tepat disuruh bagi mereka memiliki matahari di Capricorn atau bulan di Capricorn. Bagi Capricorn rising,
Gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-9. Ini berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan dunia publikasi, ini juga berkaitan dengan hukum, ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan bagaimana kita memposisikan pola pikir kita, gitu kan, dalam hal menjalani hidup. Ini juga berkaitan dengan bagaimana kita mengekspand atau memperbesar cara kita berpikir, atau bagaimana kita melihat kehidupan, agar kita bisa melihat kehidupan dari sisi yang lebih baik, gitu. Yang jelas rumah ke-9 itu adalah rumah yang bisa dikatakan beruntung. Rumah ke-9, 11, dan 5. Serta rumah pertama. Ini yang dianggap rumah atau divisi yang positif. Nah, dengan adanya gerhana bulan total di sini, akan ada ending, apalagi penguasanya yaitu Merkurius sedang bergerak mundur di Pisces, artinya akan ada review. Review dan ending dalam hal perjalanan Anda, traveling Anda, berkaitan dengan hal-hal asing atau orang asing atau itinerary perjalanan Anda. Misalnya Anda ingin berjalan atau jalan-jalan ke luar negeri. Adanya gerhana bulan di Virgo ini akan membuat Anda berpikir ulang. Atau mungkin membatalkannya sama sekali. Karena menurut Anda sudah tidak penting lagi. Bukan hanya itu, ini juga berkaitan dengan universitas. Berkaitan dengan pendidikan tinggi. Jadi akan ada review jika Anda memang S1, S2, S3, review dalam hal pendidikan Anda, seperti itu. Atau mungkin bahkan ending. Yang jelas, karena ini terjadi di rumah positif dan didukung oleh Jupiter, ending ini adalah yang terbaik untuk Anda. Untuk rising sign berikutnya, kita akan ke Aquarius rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Aquarius atau bulan di Aquarius. Bagi Aquarius rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan meng-highlight rumah atau divisi ke-8. Ini berkaitan dengan investasi, ini berkaitan dengan hutang, asuransi, obligasi, investasi, ini juga berkaitan dengan seks, keintiman, ya kan, ini berkaitan dengan transformasi, ini berkaitan dengan rahasia, psikologi, ini berkaitan dengan uang orang lain. Yang jelas, salah satu bagian terbesar dari rumah ke-8 adalah seks dan uang, tapi uang investasi atau uang orang lain. Karena adanya gerhana bulan total di sini, di Virgo, artinya Anda lepas itu. Bukan berarti Anda tidak bisa intim dengan orang lain, enggak, tapi pola pikir dalam hal itu harus dirubah. Ya kan, intim itu tujuannya untuk apa? Untuk kesenangan atau untuk connect. Nah, seperti itu. Sementara berkaitan dengan uang atau investasi, berhati-hati dengan investasi kita. Karena gerhana bulan total di Virgo ini adalah ending, lepas. Apalagi penguasanya Merkurius itu sedang bergerak mundur. Jadi akan ada review dan akan ada pelepasan dalam hal uang, dalam hal investasi, asuransi, seperti itu. Jadi jika Anda aktif dalam hal investasi, bursa saham, obligasi, perhatikan keuangan kita. Ya kan, jangan gegabah, begitu. Untuk rising sign terakhir, kita akan ke Pisces rising yang paling tepat disusul bagi mereka memiliki matahari di Pisces atau bulan di Pisces. Bagi Pisces rising, gerhana bulan total di Virgo ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7. Ini adalah pernikahan, relationship, ya kan? Ini juga berkaitan dengan partnership bisnis, berkaitan dengan pelanggan Anda jika Anda pedagang, penggemar Anda jika Anda seorang yang bekerja di dunia kreatif atau dunia entertainment. Yang jelas adalah ini adalah orang lain. Jika Anda belum menikah, ini pacar Anda. Jika Anda sudah menikah, ini istri atau suami Anda. Yang jelas, disinilah akan ada ending. Bukan berarti akan terjadi perceraian atau putus, tapi bisa ya. Tapi ini lebih ke ending dalam hal, apakah relationship saya ini sudah sehat atau belum. Jika tidak sehat, harus saya review dan saya ending. Karena ingat, penguasa dari Virgo, bagi Pisces rising, Virgo itu rumah ke-7, penguasanya itu Merkurius, juga sedang bergerak mundur. Jadi, gerhananya itu ending, penguasanya yang menguasai atau yang mengatur perjalanannya itu Merkurius juga bergerak mundur. Jadi ending dan review. Jadi kita review relationship kita, partnership bisnis kita, dan kita putuskan apa yang harus kita ending, apa yang harus kita sudahi, dan apa yang harus kita tetap jalani. Seperti itu. Yang jelas jika hubungan kita dengan partnership bisnis atau pasangan kita tidak sehat, review dan cut, ending, sudahi, demi kebaikan kita sendiri.